Halo sobat, selamat berjumpa kembali bersama Warna-Warni Musik. Berbicara musik, musik masih berkembang ke arah yang lebih modern. Kamu pun akan mendengar banyak lagu baru bermunculan dengan instrumen-instrumen yang unik. Hal ini bisa terjadi dengan adanya alat-alat musik modern dalam lagu-lagu tersebut. Kamu pun sebenarnya bisa membuat sebuah musik keren dengan instrumen-instrumen musik modern yang ada sekarang. Kamu tinggal tahu bagaimana cara memainkannya dengan sedikit modifikasi dalam musik kamu. Beberapa alat musik modern sekarang sudah bisa didapat dengan mudah. Kamu pun bisa mempelajarinya secara otodidak dari video atau lewat situs musik yang kamu tonton. Nah, di video kali ini Warna-Warni akan merekomendasikan 5 alat musik modern yang bisa kamu pelajari dan pengertiannya. Jadi, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Selamat menonton. Yang pertama, drum. Drum adalah alat musik yang terkenal dengan genre rock ini. Drum sejatinya berasal dari Tiongkok. Drum pada dasarnya terdiri dari susunan alat perkusi yang dipukul hingga menghasilkan bunyi yang terdengar lantang. Drum adalah kelompok alat musik perkusi yang terdiri dari kulit yang direntangkan dan dipukul dengan tangan atau sebuah batang. Selain kulit, drum juga digunakan dari bahan lain, misalnya plastik. Drum terdapat di seluruh dunia dan memiliki banyak jenis, misalnya kendang, timpani, bodhran, asiko, senar drum, bass drum, tom-tom, beduk, dan lain-lain. Dalam musik pop, rock, dan jazz, drum biasanya mengacu kepada drum kit atau drum set, yaitu sekelompok drum yang biasa terdiri dari senar drum, tom-tom, bass drum, simbal, hi-hat, dan kadang ditambah berbagai alat musik drum listrik. Orang yang memainkan drum set disebut drummer. Yang kedua, alat musik trompet. Trompet adalah alat musik tiup. Logam terletak pada jajaran tertinggi di antara tuba, euphonium, trombon, sousaphone, French horn, dan bariton. Trompet hanya memiliki
3 tombol, dan pemain trompet harus menyesuaikan embouchure untuk mendapatkan nada yang berbeda. Jenis yang paling umum adalah trompet B, tetapi trompet C, D, E, E-mol, F, G, dan A juga dapat ditemukan. Trompet C paling umum dipakai dalam orkestra Amerika. Dengan bentuknya yang lebih kecil, memberikan suara yang lebih cerah dan hidup dibandingkan dengan trompet bemol. Semua orang dapat bermain trompet, namun bagi pemain trompet dibutuhkan napas yang panjang dan kuat. Umumnya perokok sedikit sulit memainkannya karena napasnya yang lebih pendek daripada orang yang bukan perokok. Jadi, jika seorang menyukai alat musik tiup seperti trompet ini, disarankan tidak merokok atau mempunyai aktivitas atau kebiasaan atau penyakit yang menjadikannya bernapas pendek. Yang ketiga, gitar akustik. Gitar akustik adalah jenis gitar di mana suara yang dihasilkan berasal dari getaran senar gitar yang dialirkan melalui saddle dan jembatan tempat pengikat senar ke dalam ruang suara. Ini akan beresonansi terhadap kayu badan gitar. Jenis dan kualitas kayu serta jenis senar yang digunakan akan mempengaruhi suara yang dihasilkan oleh gitar akustik. Suara senar diperkuat oleh bagian resonansi. Gitar akustik memiliki 6 senar, namun beberapa gitar memiliki 7 senar atau lebih. Beberapa gitar menggunakan senar yang terbuat dari nilon. Sering pula disebut sebagai gitar klasik. Seluruh bagian gitar terbuat dari kayu. Hal ini tentunya membuat suara gitar menjadi lebih kuat dan lebih baik. Tak terasa kita sudah ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang gitar listrik atau elektrik. Gitar elektrik adalah jenis gitar yang menggunakan beberapa pick up untuk mengubah bunyi atau getaran dari string gitar menjadi arus elektrik yang akan dikuatkan kembali dengan menggunakan seperangkat amplifier dan pengeras suara. Suara gitar elektrik dihasilkan dari getaran senar gitar yang mengenai kumparan yang ada di badan gitar yang biasa disebut pick up. Terkadang sinyal yang keluar dari pick up diubah secara elektronik melalui gitar efek dengan tambahan reverb ataupun distorsi. Gitar elektrik pertama digunakan oleh para pemain gitar jazz yang memakai amplifier hollow bodied untuk mendapatkan suara yang lebih keras. Gitar elektrik pertama adalah gitar hollow bodied dengan pick up baja
yang dibuat oleh pabrikan Rickenbacker. Pada tahun 1931, gitar elektrik adalah instrumen kunci dalam perkembangan musik yang muncul sejak 1940, termasuk Chicago Blues, rock and roll, dan blues rock 1962. Kebutuhan akan gitar dengan suara yang kuat semakin nyata di era Big Band, ditandai dengan semakin berkembangnya grup musik orkestra jazz pada tahun 1930 dan 1940. Yang kelima, alat musik piano. Piano yang disebut juga piano forte adalah alat musik tuts yang diklasifikasikan sebagai instrumen dawai dan perkusi yang dimainkan dengan menekan tuts-tuts. Pada papan piano, setiap tuts tersambung ke palu yang ada di dalam piano dan menekan senar di dalamnya, sehingga menghasilkan bunyi. Setiap senar memiliki panjang yang berbeda dan menghasilkan bunyi yang berbeda pula. Piano adalah alat musik yang dimainkan dengan jari jemari tangan. Pemain piano disebut pianis. Pada saat awal-awal diciptakan, suara piano tidak sekeras piano abad 20-an, seperti piano yang dibuat oleh Bartolomeo Cristofori 1655-1731 buatan 1720. Pasalnya, tegangan senar piano kala itu tidak sekuat sekarang. Kini, piano itu dipasang di Metropolitan Museum of Art di New York. Meskipun siapa penemu pertama piano yang awalnya dijuluki Cembalo Cold Piano E Forte harpsichord dengan papan tuts lembut dan bersuara keras, masih menjadi perdebatan banyak orang. Mengakui Bartolomeo Cristofori sebagai penciptanya piano juga bukan alat musik pertama yang menggunakan papan stud dan bekerja dengan dipukul. Alat musik berprinsip kerja mirip piano telah ada sejak 1440. Piano sendiri lahir dari keinginan untuk menggabungkan keindahan nada clapsichord dengan kekuatan harpsichord. Hasrat itu mendorong Marius dari Paris 1716, Scruter Dani, Sayong 1717, dan Cristofori 1720 dari Padova, Italia untuk membuat piano. Namun hasil utuh dan lengkap cuma ditunjukkan Bartolomeo Cristofori. Dari piano ciptaan pemelihara harpsichord dan spinit harpsichord kecil di istana Fiorentin kediaman Pangeran Ferdinand de Medici. Inilah piano modern berakar. Cukup sampai di sini dulu penjelasan tentang alat-alat musik modern. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, share, dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. And breaking into, I can't bear
silence.